wabarakatuh, teman-teman kelas 5 senang. Bertemu lagi dengan Bu Dinda di pembelajaran IPA kita hari ini. Teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas tentang organ dari peredaran darah pada manusia. Pembahasan kita minggu lalu, kita baru membahas sampai pada darah ya teman-teman. Di video kita kali ini, Bu Dinda akan membahas tentang jenis-jenis peredaran darah pada manusia. Bu Dinda juga akan membahas tentang penyakit apa saja ya yang bisa menyerang peredaran darah pada manusia. Lalu, Bu Dinda juga akan membahas tentang bagaimana ya cara kita menjaga kesehatan dari sistem peredaran darah. Yuk teman-teman, kita mulai pembahasan kita yang pertama. Materi yang pertama, jenis-jenis peredaran darah pada manusia. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama, peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Materi yang kedua, gangguan pada peredaran darah manusia. Gangguan peredaran darah pada manusia memiliki beberapa faktor penyebabnya, yaitu 1. Faktor keturunan. Contohnya, jika salah satu orang tua ada yang menderita hemofilia, maka bisa saja salah satu anaknya juga mengalami hemofilia atau gangguan darah sulit membeku jika bagian tubuh tersebut ada yang terluka. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor ini dibawa sejak lahir atau sejak masih dalam kandungan. Contoh penyakitnya adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit ini diderita oleh seseorang sejak masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya mengganggu bagian katup jantung yang mengakibatkan darah bercampur antara oksigen dengan karbon dioksida. Faktor yang ketiga yaitu faktor produksi sel darah putih yang berlebih. Produksi sel darah putih yang berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu, sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat, faktor kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan mengakibatkan kekurangan darah. Faktor yang kelima, faktor kelelahan atau kurang tidur. Istirahat yang tidak cukup akan mengakibatkan gangguan pada peredaran darah manusia. Berikut beberapa gangguan pada peredaran darah. Gangguan yang pertama yaitu hipertensi atau bisa disebut dengan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur menggunakan alat pengukur darah. Penyakit ini dapat menimbulkan penyakit lain seperti pecahnya pembuluh darah pada otak atau penyakit jantung. Berikut gejala yang timbul pada penyakit hipertensi, seperti pusing, pendarahan pada hidung, mual, sesak nafas, dan muntah-muntah. Penyakit yang kedua yaitu jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri pada jantung yang mengakibatkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner bisa disebabkan oleh akibat terlalu sering makan makanan yang berkolesterol tinggi. Penyakit yang ketiga yaitu anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Gejala yang timbul pada penderita anemia yaitu pucat pada kelopak mata, keletihan yang berlebihan, sering mual, sakit kepala, denyut jantung tidak beraturan, dan kerontokan pada rambut. Penyakit yang keempat yaitu stroke. Penyakit ini disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat.
Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, seperti sering mengkonsumsi makanan berminyak atau berlemak dan makanan yang mengandung garam yang tinggi. Penyakit yang kelima yaitu leukemia. Leukemia atau juga biasa disebut dengan kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih terlalu banyak yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Gejala yang timbul pada penderita leukemia yaitu mudah merasa lelah, lemah, dan tidak bernafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadi pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya seperti pendarahan pada hidung atau biasa disebut dengan mimisan. Penyakit atau gangguan yang terakhir yaitu hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan darah. Biasanya terjadi akibat faktor dari keturunan atau kelainan genetik. Berikut adalah perbedaan proses pembekuan pada luka orang normal dan orang yang terkena hemofilia. Orang yang terkena hemofilia darahnya tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Teman-teman, dari semua gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia memiliki cara pencegahannya loh, yaitu 1. Rutin berolahraga. Olahraga bisa membantu jantung kita bekerja dengan baik. Yang kedua, makanlah dengan makanan yang sehat, yang rendah dengan lemak dan minyak yang berlebih. Yang ketiga, tidurlah tepat waktu dan cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana dengan video kita kali ini? Semoga teman-teman dapat lebih memahami tentang bagaimana sistem peredaran darah pada tubuh kita bekerja. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.